Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan pertolongan Allah sehingga siang hari ini kita tergerak untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, memenuhi panggilannya. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah kumpulkan kita dengan beliau di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini saya akan membacakan satu di antara bab yang ditulis oleh Imam Qurtubi, yaitu jawazud du'a bil mauti 'indal fitan. Bab diperbolehkannya seseorang meminta kepada Allah agar Allah wafatkan yang bersangkutan jika banyak fitnah di dalam kehidupan yang dia lewati. Bab ini pertama Imam Qurtubi mengutip sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Yahya bin Sa'id annahu balaghahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u. Yahya bin Sa'id bercerita bahwa aku pernah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjatkan doa. Dan doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjatkan adalah Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, berikan pertolonganmu kepadaku untuk melakukan banyak kebaikan. Ini diantara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta. Maknanya bahwa seseorang mustahil melakukan kebaikan kalau tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya kita melakukan kebaikan, itu bukan karena hebatnya kita, tapi karena Allah telah memberikan pertolongan. Kalau sampai sekarang kita tidak melakukan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang, bukan karena hebatnya kita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala lah yang menjaga kita sehingga kita tidak melakukan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang tersebut. Maka untuk melakukan kebaikan yang banyak, tentu supaya kita istiqomah di dalam melakukan kebaikan itu, libatkanlah Allah Subhanahu wa taala dengan memohon pertolongan kepadanya. Lalu kemudian watarkul mungkarat, dan kemudian juga meninggalkan hal-hal yang mungkar. Jadi ketika seseorang berusaha untuk meninggalkan sesuatu yang mungkar, tentu juga melibatkan Allah Subhanahu wa taala agar perbuatan yang tidak baik itu kita tidak melakukannya dan terhindar dari perbuatan tersebut. Lalu kemudian selanjutnya kata Rasulullah wa hubbal masakin. Ya Allah, aku mohon pertolongan kepadamu, letakkanlah di dalam hatiku cinta dengan orang-orang miskin. Itu di antara doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, kadang strata hidup itu membuat kita agak merasa tinggi dibanding orang yang kemudian stratanya lebih bawah dibanding kita. Maka yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah, bagaimana supaya di dalam hati itu tetap ada rasa cinta dengan orang-orang miskin. Bahkan doa Rasulullah tidak tanggung-tanggung. Di dalam salah satu riwayat, Rasulullah itu ketika meminta kepada Allah, Allahumma ahyini miskina wa abidni miskina wahsyurni ma'a zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wafatkan aku dalam keadaan miskin, nanti kumpulkan aku dengan orang-orang yang miskin. Meskipun doa Rasulullah ini dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud Rasulullah tidak minta miskin secara finansial, tapi Rasulullah minta agar Allah
ajarkan kepada beliau supaya menjadi orang-orang yang rendah hati. Nah, makanya orang kalau rendah hati, maka dengan siapapun dia tetap akan menaruh rasa sayang dan kemudian rasa cinta. Lalu kemudian kata Rasulullah, wa idza aradta fin nasi fitnah, ya Allah, jika engkau hendak menurunkan fitnah kepada sekelompok kaum, kata Rasulullah, faqbidni ilaika ghairu maftun, maka wafatkanlah aku untuk menghadapmu dalam keadaan tidak terfitnah. Itu doa baginda Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, seandainya fitnah itu Allah letakkan pada sekelompok kaum, maka Rasulullah meminta kepada Allah, ya Allah, cabutlah nyawaku dan aku bisa menghadapmu dalam keadaan tidak terfitnah. Ini diantara doa baginda Rasulullah SAW yang ditulis oleh Imam Qurtubi ketika banyak fitnah dan ketika Allah menurunkan fitnah, boleh kita meminta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan kita. Maka selesai membaca tasyahud akhir, di antara permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Kita minta kepada Allah supaya Allah selamatkan kita dari fitnah saat kita hidup dan kemudian juga fitnah setelah kemudian kita kematian. Ketika masih hidup, ketika fitnah itu terjadi, mungkin kita bisa menghindar, tapi seberapalah kemampuan kita. Kalau seandainya fitnah itu hanya ditimpakan kepada kita sepihak, mungkin kita bisa klarifikasi. Tapi kalau kemudian fitnah itu terjadi setelah kita mati, bagaimana kemudian kita akan mengklarifikasinya? Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita memohon perlindungan kepada Allah supaya ketika hidup jangan sampai kemudian ada fitnah, apalagi setelah mati, dan lebih-lebih fitnah ketika kita berada di alam barzakh kita masing-masing. Ini diantara penjelasan baginda Rasulullah SAW tentang hal tersebut. Lalu kemudian Imam Bukhari juga menceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari baginda Rasulullah SAW, la taqumus sa'ah hatta yamurru rajul biqabri rajul fayaqulu ya laitani makana. Bahwa kiamat itu tidak akan terjadi sampai nanti engkau ketemu seseorang, jika dia melewati makam orang yang lain, maka dia akan berkata, ya laitani makana, alangkah baiknya aku berada di tempatnya. Maknanya apa? Saking banyaknya fitnah, jadi ketika sulit menghindar dari fitnah tersebut, maka seseorang akan mengatakan ketika lewat kubur bahwa orang yang mati, paling tidak dia sudah selamat dari fitnah ketika fitnah itu Allah turunkan kepada sekelompok kaum. Karena beratnya fitnah itu, maka dia berkata, ya Allah, alangkah baiknya aku berada di tempatnya. Sampai seperti itu. Kalau sekarang kita lewat kuburan belum mengatakan seperti itu. Tapi kita baru hanya mengatakan, insya Allah aku termasuk orang-orang yang menyusul. Belum kita mengatakan, ya Allah, alangkah baiknya aku ada di tempatnya. Belum sampai ke situ. Kita hanya mengatakan, insya Allah kami akan menyusul. Tapi ada saatnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan fitnah yang sedemikian rupa, berat untuk melewati fitnah itu, maka orang akan mengatakan, alangkah lebih baiknya aku berada di tempatnya. Kadang bukan fitnah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala beri seseorang ujian dan dia menganggap ujian itu sangat berat dan macam tidak mampu melewatinya, lalu kemudian dengan latah mulutnya mengatakan, ya Allah, alangkah lebih baiknya aku mati saja. Nah, ini baru kemudian ujian, belum fitnah yang begitu luar biasa yang kemudian kita tidak mampu menghindar. Kita sudah benar, tapi kemudian difitnah salah. Kita sudah berusaha untuk menjelaskan kebenaran yang kita lakukan, tapi orang tetap memfitnah kita salah. Sehingga kita duduk dimanapun, orang akan memandang kita sebagai orang yang bersalah. Maka seakan-akan di dunia ini kita tidak menemukan tempat siapapun orang yang akan membela kita. Sehingga ketika tidak punya jalan, maka orang akan sering mengatakan, ya Allah, alangkah baiknya aku mati saja. Nah, ini diantara bahwa ketika fitnah itu terjadi kepada seseorang, maka sulit untuk menghindarnya. Karena sulit untuk menghindar dari fitnah itu, maka Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk memohon perlindungan kepada Allah, supaya hidup yang sebentar ini Allah selamatkan kita dari fitnah, apalagi setelah kematian, kita juga termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan dari fitnah. Dan di antara fitnah yang sulit kita terhindar, Bapak Ibu, di antaranya adalah qila wa qal. Fitnah katanya. Ini paling repot ini. Qila wa qal. Qila wa qal itu disebutkan 14 abad yang lalu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara fitnah yang berat yang menimpa umatku itu adalah kalimat qila wa qal. Qila wa qal itu kalau kita terjemahkan secara lepas itu maknanya katanya.
Jadi orang ketika terjadi sesuatu kepada orang lain dan orang itu berusaha untuk klarifikasi. Saat orang yang didatangi dia mengatakan katanya, saya tidak tahu, hanya katanya. Saat orang berusaha untuk klarifikasi tabayun berikutnya, orang berikutnya mengatakan katanya, sehingga tidak tahu. Dan di antara fitnah katanya itu banyak ketika media informasi semakin mudah kita dapatkan. Ketika dapat informasi di grup WhatsApp umpamanya, barang siapa yang memberikan kabar bahwa hari ini tanggal 1 Sya'ban maka dia akan selamat dari azab neraka. Sehingga ketika orang klarifikasi, dari mana engkau dapat WhatsApp ini? Tidak tahu, dari grup sebelah katanya. Ditanya lagi dari grup sebelah katanya, sehingga tidak ketemu di mana penghujungnya. Dan ini fitnah yang paling terberat. Kalau dulu orang fitnah seperti ini tidak terjadi, Bapak Ibu. Fitnah itu akan lebih mudah teredam karena tersebarnya itu sangat mudah, sangat terbatas. Sekarang itu Bapak Ibu, fitnah ini sulit untuk kemudian kita stop tersebarnya. Sekali saja tersebar di satu grup, lalu kemudian berapa jumlah orang yang ada di grup tersebut, lalu kemudian katakan 10% saja yang menyebarkan, wah itu luar biasa. Luar biasa, maka sulit orang itu untuk membendung fitnah. Jadi membendung fitnah itu sulitnya luar biasa. Karena sulit dan kita punya keterbatasan dan kita tidak punya kemampuan untuk menutup semua celah yang fitnah akan sampai kepada kita, maka itulah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar saat hidup Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari fitnah, apalagi kemudian setelah kita wafat. Kalau kemudian fitnah itu terjadi pada individu, mungkin agak lebih mudah kita mengatasinya supaya fitnah itu tidak terjadi sampai kepada kita. Tapi kalau fitnah itu sudah kolektif Bapak Ibu, sulit kita untuk kemudian terhindar. Kalau sudah kolektif fitnah itu terjadi, maka sulit kita untuk terhindar. Mohon maaf, dalam satu instansi, seandainya orang yang melakukan tidak baik itu sudah mayoritas, bagaimana kita bisa terhindar dari perbuatan fitnah itu? Sangat sulit sekali. Contoh, mohon maaf, kalau di Ramadan itu satu diantaranya yang paling sulit untuk terhindar fitnah itu jika komunitasnya itu adalah komunitas yang makan siang hari dalam keadaan diam-diam. Nah ini, atau dikenal dengan kedai hantu. Nah ini, nampak kaki tak nampak kepala. Saat itu mungkin kita berusaha untuk mempertahankan keimanan kita supaya kita tidak ikut makan. Tapi kalau 90% semuanya makan siang, oh itu berat kemudian kita mempertahankan apa yang kemudian kita akan lalui. Maka supaya selamat dari fitnah, selalulah berkumpul dengan orang-orang baik. Jangan membiasakan diri untuk kemudian bergabung dengan orang-orang yang kebaikan kita akan tercuri, kebaikan kita akan hilang, kebaikan kita justru akan tertindih dengan orang-orang yang mohon maaf kalau seandainya kita bisa terbawa untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Ini diantara yang saya bacakan pada kesempatan siang hari ini. Maknanya kita boleh berdoa kepada Allah agar Allah wafatkan kita seandainya Allah menurunkan fitnah kepada sekelompok kaum agar kemudian kita selamat, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang ketika fitnah itu banyak lalu kemudian dia hanya akan berkata ya laitani makana, alangkah baiknya seandainya aku sudah berada di tempatnya, selamat dari fitnah. Semoga Allah hindarkan kita dari fitnah hidup di dunia, apalagi kemudian fitnah setelah kita wafat. Amin ya rabbal alamin. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.